Shalom semuanya. Shalom. Shalom Pulidia, Shalom Nino, Shalom Wewe, Shalom Leti, Shalom Darasia. Halo. Ya, salam. Salam Adel, Shalom. salam semuanya. Waduh, Ledi ada di mana itu, Ledi? Di sekolah itu ya? Oke, kita puji Tuhan sekarang bisa melaksanakan ibadah lagi untuk yang berapa kali? Ketiga kali dalam tahun ini. Dan barusan kita sudah merayakan Imlek. Waduh, ini Wewe dapat banyak ya. Yonghi. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum nyanyi, sebelum berbicara. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah ini. Berkati kami semua Tuhan dari awal hingga akhir. Engkau yang memimpin ibadah ini hingga selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Yang bisa menyanyi, ikut saya untuk menyanyikan lagu ini ya. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kita mulai dari awal. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari yang indah Kau berikan pada kami hari ini. Tanpa rencangan-Mu, tanpa rencana-Mu yang indah, kita tak dapat jalan sendiri. Hari-hari kita pasti Engkau selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke.
Siapa yang masih loyo pagi ini? Angkat jari. Yang loyo angkat jari yang loyo. Kenapa tunjuk saya ya? Yang loyo-loyo, yang sedih. Jangan sedih tawan. Karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Ini ada lagu. Enak lagu ini. Mana ini? Bukan. Nah ini dia. Lagu ini bisa memotivasi kita. Coba kita nyanyi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ulang. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Amin. Sudah capek ya? Kita nggak perlu lama-lama, kita langsung saja nyanyikan lagu terakhir kita, lalu bisa nanti diiringi oleh Bu Lydia ya, langsung ke inti firman. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan mulai firman Tuhan. Berkati pembicara yang akan memulai firman ini supaya apa yang difirmankan bisa menjadi atau menambah ilmu bagi kita semua. Amin. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu jalanmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Saya serahkan pada Bu Lydia. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku,
Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Baik teman-teman, mari kita berdoa untuk firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami semuanya, Tuhan, anak-anak-Mu. Kini Tuhan, kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu, bila telinga dan hati seorang murid, Tuhan, untuk bisa belajar dari firman-Mu dan mempraktekkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak berkemampuan ini, Tuhan, untuk sharing firman Tuhan kepada anak-anak-Mu sekalian ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, Tuhan, dan kami boleh bertumbuh akan pengenalan kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Shalom. Tadi saya lihat di gambarnya itu Timothy ya. Ininya WL-nya ya. Tapi kok tiba-tiba jadi Habel ini. Timothy kemana? Sakit kah, Teresia? Timothy kerja kelompok di rumah temannya. Oh iya. Baik, teman-teman, kita belajar firman Tuhan di Markus 10 ayat yang ke-17 ya, sampai ayat yang ke-27. Saya akan baca ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, teman-teman, di sini cuma dibilang datanglah seseorang berlari-lari ya, tetapi di kitab yang lain dijelaskan bahwa ini berkisah tentang seorang anak muda ya, anak muda yang kaya gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa dia ini mempunyai pengenalan yang cukup baik juga ya, dia tentang sosok dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sosok yang asing juga bagi dia, karena dia di sini memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru yang baik. Dan dijawab di ayat yang ke-18 ini, Yesus menjawab, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, teman-teman, di ayat yang 18 ini seringkali disalahartikan ya, terlebih kepada para polemik ya, para saudara-saudara kita yang sering berpolemik gitu ya, mengatakan, nah ini nih, ayo di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengaku bahwa dia itu bukan Tuhan. Di sini dibilang, "Mengapa kau katakan aku baik?" Jadi Tuhan itu menolak bahwa dia disebutkan dia baik. Sebenarnya itu satu pengertian yang salah ya, teman-teman. Justru di ayat 18 ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu menolak dikatakan bahwa Tuhan itu baik, tetapi dia mau mengkoreksi pengenalan dari anak muda ini terhadap sosoknya ya. Di sini tadi dibilang ya bahwa dia memanggil dengan sebutan guru yang baik. Nah, Tuhan itu mau mengkoreksi bahwa aku ini bukan sekedar guru. Aku ini bukan sekedar guru yang baik, yang seperti ukuran manusia. Justru guru itu seringkali secara manusia itu seringkali mereka bukan guru yang baik ya, teman-teman. Justru mereka seringkali menyesatkan, justru seringkali mempelintir ayat-ayat firman Tuhan ya. Sekarang kita bisa banyak dapati itu ya, para pengajar, para pendeta yang seringkali memelintir firman Tuhan itu sesuai dengan keinginannya. Nah, itulah yang Tuhan mau koreksi dari anak muda ini, bahwa dia tuh salah di dalam pengenalan Tuhan. Kalau kamu bahwa Tuhan itu bukan sekedar guru yang baik, dan yang baik di sini dikatakan bahwa hanya tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan. Nah, kalau guru itu bisa saja salah, tetapi
Tetapi aku ini bukan sekedar guru. Kalau kamu bilang aku baik, berarti kamu harus percaya bahwa aku ini bukan sekedar guru, tetapi juga Tuhan yang adalah kebaikan itu sendiri, yang adalah kebenaran itu sendiri, ya. Jadi di sini inilah makna dari ayat 18 ini ya, teman-teman. Jadi Tuhan bukan menolak dirinya dikatakan baik, tetapi dia mengkoreksi pengenalan dari anak muda ini tentang sosoknya, ya, bahwa Tuhan itu bukan sekedar guru, tetapi dia adalah Tuhan. Jadi kalau murid itu anak muda ini mengatakan guru yang baik, berarti Tuhan itu dia bukan hanya sekedar guru, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah kebaikan itu sendiri atau kebenaran itu sendiri, ya. Lanjut di ayat yang ke-19, engkau tentu sudah mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi di sini anak muda ini bertanya, bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal? Ini satu hal yang positif ya dari anak muda ini, dan saya harap kalian semua di sini juga seperti itu ya, mempunyai kepedulian tentang kehidupan kekal, bukan hanya tentang hidup sekarang ini saja yang kalian kejar, tetapi juga kalian harus mencari pengetahuan tentang bagaimana kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang itu. Jadi di sini satu poin yang positif ya dari anak muda ini ya, teman-teman. Nah, di sini kemudian Tuhan Yesus memaparkan, menjelaskan tentang, kita tahu ini isinya tentang 10 hukum Allah ya. Dan di sini yang disebut Tuhan Yesus ini semuanya mengenai hubungan antara manusia dengan manusia ya. Kita tahu bahwa 10 hukum Allah itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Dari hukum yang pertama dan hukum yang keempat itu mengatur hukum antara Allah dengan manusia, dan hukum yang ke-5 sampai ke-10 itu mengatur hubungan antara hubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang di ayat 19 ini kita bisa tahu ya, bahwa yang disebutkan Tuhan Yesus ini tentang hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dan di ayat 20 ini anak muda ini menjawab, lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi di sini kita melihat bahwa kehidupan dari anak muda ini cukup soleh ya, cukup soleh, cukup baik di dalam kehidupan spiritualnya, di dalam hubungannya dia dengan manusia ya. Karena di sini dia mengatakan bahwa itu sudah aku turuti Tuhan, sudah sejak masa mudaku aku sudah menurutinya, sudah melakukannya, sudah menerapkannya di dalam kehidupan dia sehari-hari ya. Dan di sini kita bisa baca lagi di pasal di ayat yang ke-21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di ayat ke-22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa di ayat yang ke-20, ini kita bisa memvisualisasikan ya, bahwa anak muda ini menjawab itu pasti dengan penuh rasa kebanggaan ya, ketika dia menjawab,
oh guru semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Pasti itu dia menjawab seperti itu ya, dengan suatu kebanggaan ya di dalam dirinya ya. Karena dia merasa, oh aku ini soleh, aku ini benar-benar seorang Yahudi yang sejati. Karena aku menuruti semua 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa, kepada umat Israel ya teman-teman. Jadi ada kebanggaan, dan tetapi di sini kita melihat apa yang menjadi kebanggaan atas anak muda ini justru tidak bukan menjadi suatu kebanggaan, menjadi suatu hal yang istimewa di hadapan Tuhan ya teman-teman. Karena di sini di ayat 21 Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya. Nah, kalau bicara tentang belas kasih, itu pasti ada sesuatu yang apa ya? Yang salah, sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi kalau kita memandang orang dengan belas kasih itu kan pasti karena ada alasan, ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya ya. Nah, seperti ini juga Tuhan Yesus. Di sini kita juga bisa belajar ya bahwa setiap kali Tuhan memandang kekurangan yang ada di dalam kita, itu Tuhan memandang itu dengan penuh belas kasih, teman-teman. Bukan dengan amarah, bukan dengan murka ya. Terus begitu Tuhan menemukan sesuatu yang jelek dari kalian, suatu kelemahan di dalam diri kalian, terus Tuhan itu langsung murka, rambutnya langsung kayak berapi-api gitu ya. Tidak seperti itu, teman-teman. Justru ketika Tuhan melihat atau memandang kelemahan di dalam diri kalian, Tuhan itu memandang dengan belas kasih. Tuhan ingin kalian itu next level ya, bisa memperbaiki diri kalian, bisa hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Bukan terus-terusan tinggal di dalam kelemahan kalian ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di ayat 21, saya baca ulang, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya. Dan kemudian Tuhan ingin memberikan satu ujian gitu ya. Satu ujian. Nah, ujiannya ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Jadi, memang benar ketika Tuhan memandang dia dengan belas kasihan, itu karena ada kekurangan teman-teman di dalam dirinya. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan pengen mengkoreksi itu. Itulah yang Tuhan juga selalu inginkan di dalam kehidupan kalian semuanya ini ya. Ketika firman itu diberitakan, firman itu mengkoreksi apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan kalian. Bukan karena Tuhan itu jahat, bukan karena Tuhan itu usil gitu ya. Aduh, Tuhan ini apa firman Tuhan ini kok sedikit-sedikit nyentil, sedikit-sedikit nyindir, enggak, teman-teman. Tetapi firman Tuhan itu mengkoreksi, mengungkapkan kekurangan kalian karena ingin menjadikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Menjadi kalian tuh standarnya itu sesuai dengan standarnya Tuhan ya. Nah, di sini Tuhan tahu hati dari anak ini ya. Anak ini memang, anak muda ini memang dia mempunyai relasi yang cukup baik dengan manusia lainnya, tetapi di dalam hukum relasinya dia dengan Allah secara pribadi, Tuhan mendapati apa? Tuhan mendapati bahwa yang ada di dalam hatinya itu bukan Allah, tetapi hartanya yang banyak ini, teman-teman. Jadi kasihnya kepada Tuhan itu boleh dibilang kurang ya, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Anak muda ini mengasihi Tuhan itu dengan cara dirinya, dengan kesalehannya sendiri, dengan standarnya sendiri, dengan kebenarannya sendiri. Dia merasa ketika dia melakukan apa yang sudah 10 hukum Taurat itu katakan, dia sudah melakukannya semua dan dia merasa bahwa oh iya, aku sudah baik, aku sudah keren, aku sudah kudus, aku sudah mengasihi Tuhan.
ternyata ketika ujian itu datang dan diberikan kepada anak muda ini gagal, teman-teman ya. Karena apa? Karena sebenarnya dia melakukan itu semua, melakukan perintah-perintah Tuhan itu hanya karena sebuah ritual keagamaan ya, karena memang diharuskan seperti itu. Dia merasa ya karena saya seorang Yahudi ya saya harus melakukan itu semua karena memang itu hukum yang diberikan Musa kepada kita, tetapi tidak ada rasa cinta kasih di dalam dirinya kepada Tuhan. Dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang, hanya satu kekuranganmu. Apa itu kekurangannya? Kekurangannya itu dia tidak mencintai, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Karena itu ketika Tuhan menyuruh, ayo jual hartamu, bagikan ke orang miskin, harus terus datang ke sini dan ikutlah aku. Ternyata apa? Ternyata ketika dia diperhadapkan dengan ujian yang seperti itu, dia merasa sedih, teman-teman. Dia merasa, waduh, hartaku banyak ini. Dan kita bisa melihat bahwa, oh ternyata pada akhirnya dia kalah ya. Di dalam ujian ini dia kalah. Dia lebih memilih hartanya ketimbang dia memilih Tuhan. Jadi yang ada di dalam hatinya, yang nomor satu itu adalah hartanya, bukan Tuhan, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ini satu contoh yang boleh dikatakan contoh yang tidak baik ya, contoh yang gagal. Sebenarnya kalau kita tahu ya teman-teman, ketika Tuhan memberikan ujian di dalam kehidupan kita, itu Tuhan itu lebih pengen kita menang ketimbang diri kita sendiri, teman-teman. Tuhan itu lebih pengen kita itu bisa mengatasi kesalahan ujian-ujian yang kita sedang hadapi, Tuhan, teman-teman, daripada diri kita sendiri. Karena itu, makanya itu dikatakan bahwa Tuhan tuh memandang dengan belas kasihan, bukan dengan amarah. Jadi percayalah ketika Tuhan memberikan ujian kepada kalian, Tuhan itu lebih pengen kalian itu bisa melewati ujian itu daripada kalian sendiri sebenarnya, teman-teman. Itulah cinta kasih Tuhan kepada kita ya. Dan di sini dikatakan selanjutnya ya, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid itu tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, di sini kemudian Tuhan mengatakan ya bahwa orang yang kaya itu sulit masuk surga ketika hartanya itu ada di dalam hatinya. Tetapi kalau sekalipun dia kaya, tetapi hartanya itu tidak ada di dalam hatinya, tetapi tetap Tuhan yang ada di dalam hatinya, maka ya itu tidak akan, harta bendanya itu tidak akan menjadi halangan bagi dia untuk masuk di dalam kerajaan surga ya. Dan di sini dikatakan di ayat 27 ya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, di sini yang teman-teman yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa tidak segala sesuatu itu adalah mungkin bagi Allah. Asal apa? Asal kita itu datang kepada Allah bukan dengan kesombongan. Kesombongan kita akan kesalehan diri kita, teman-teman. Seperti seorang anak muda ini ya, yang tadi dia bilang, semua perintah itu aku sudah turuti waktu aku masih muda, Tuhan. Nah, inilah yang menjadi poin penting dari penyebab kegagalan anak muda ini.
memasuki ujian yang berikutnya, yang ketika Tuhan berikan ujian itu kepada dia ya. Ya ini karena apa? Karena dia datang kepada Tuhan bukan dengan kerendahan hati, tetapi dengan kesombongan dia. Kesombongan akan kebenaran dia, kesombongan akan kesalehan dirinya sendiri ya. Yang perlu kita pelajari ini di Matius ya teman-teman, di Matius 5 ayat yang ke-13. Ini khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit ini pengajaran Tuhan pertama kali yang dicatat ya teman-teman. Jadi di sini di ayat 3 ini menariknya ya, di ayat 3 ini khotbah ini dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi teman-teman, sebelum kita sebelum kita mempelajari pelajaran-pelajaran dari firman-firman Tuhan di pasal-pasal berikutnya, ini di Matius 5 ayat yang ketiga ini dicatat bahwa pengajaran Tuhan yang pertama kali disampaikan ini berbicara tentang berbahagialah orang yang miskin. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu segala sesuatu itu harus dimulai dengan kebangkrutan rohani ya. Kebangkrutan rohani di sini maksudnya bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, dan kita ini tidak akan mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan ya teman-teman. Jadi jangan pernah membanggakan siapa diri kita, apa yang kita lakukan, itu di hadapan Tuhan teman-teman. Karena itu tidak akan membantu. Justru Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, jadi jelas di sini bahwa kalau kita datang menghadap kepada Tuhan, kita menginginkan kehidupan kekal, kita mau belajar kepada Tuhan, itu yang pertama kali harus kerendahan hati. Kerendahan hati, miskin di hadapan Tuhan. Kebangkrutan rohani ya, rasa kita ini bukan apa-apa. Kalau kita belum sudah datang dengan segala macam catatan-catatan mengenai kebaikan kita, kehebatan kita, apa yang bisa kita lakukan, maka teman-teman kita akan gagal ya. Kita akan gagal di hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Ini artinya gini teman-teman ya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah karakter kita. Mungkin kita pelit, medit, terus atau mungkin kita jahatnya minta ampun. Di Alkitab juga kita bisa melihat ya, bisa menemukan contoh-contoh orang-orang yang datang di hadapan Tuhan itu dengan kerendahan hati seperti Sakeus, teman-teman ya. Dia seorang pemungut cukai dan pemungut cukai itu terkenal rakusnya minta ampun teman-teman ya. Jadi mereka itu kan dijajah oleh Romawi ya. Nah, Romawi ini menerapkan pajak dan kemudian pemungut cukai ini biasanya mereka membayar pajak terlebih dahulu kepada pemerintah. Jadi ditalangi gitu ya teman-teman. Kayak semuanya itu ditalangi sama dia dulu, dia yang bayar gitu ya. Nah, kemudian dia itu menaikkan pajaknya, ngambil untung dari itu ya. Jadi kalau seandainya kerajaan Romawi itu menerapkan pajak 5% karena dia sudah nalangi dulu, dia bayarin dulu ke pemerintah, kemudian dia minta ke penduduk itu dinaikin bisa-bisa 55% ya. Padahal dia cuma bayarnya 5%. Karena itu mereka itu paling benci dengan pemungut cukai. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia diubahkan teman-teman. Karena apa? Karena dia datang dengan kerendahan hati, tidak seperti anak muda ini yang datang dengan kesombongan dia, bahwa dia sudah melakukan semua perintah Tuhan sejak masa mudanya. Coba hebat kan? Tetapi apa? Apa yang hebat bagi manusia itu
bukan apa-apa di hadapan Tuhan ya teman-teman. Terus kemudian contoh yang lainnya, Paulus ya, Saulus sebelum menjadi Paulus, Saulus ya, dia seorang yang gentol sekali memerangi orang-orang Kristen, membunuh ya, pokoknya orang-orang Kristen tuh dia bunuhi semua. Tetapi apa? Ketika Tuhan datang dan merubah hatinya, dia justru menjadi sebaliknya ya, dia menjadi pemberita firman Tuhan yang militan. Dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa yang memenangkan bangsa-bangsa lain ya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah karakter kita teman-teman, untuk mengubah apa yang menjadi kekurangan kita. Kita itu jahat, Tuhan bisa ganti, Tuhan bisa rubah kita, rubah hati kita. Kita pelit, kita medit, Tuhan bisa ganti itu hati kita ya menjadi hati yang pemurah, yang suka memberi. Apapun yang menjadi kekurangan kalian, yang malas Tuhan bisa rubahkan itu. Terus apa lagi? Yang menjadi kekurangan kalian. Asal apa? Asal kalian datang itu dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi Tuhan perlu bekerja sama dengan kita. Kalau kita tinggi hati, merasa tidak perlu Tuhan, ya terus Tuhan bisa bikin apa teman-teman? Ya pasti Tuhan tidak bisa bikin apa-apa ya kalau dari diri kita sendiri itu penuh dengan keangkuhan. Tetapi kalau kita dengan kerendahan hati, kita tahu, iya Tuhan, aku ini orangnya pelit, medit. Aku itu kalau suruh berbagi itu nggak bisa. Tuhan tolong ubahkan hatiku. Tuhan akan ubahkan. Tuhan tolong, Tuhan, kekuranganku itu aku itu suka marah-marah Tuhan. Aku nggak tahu apa yang menjadi penyebab amarahku, tapi aku itu suka sekali marah-marah. Hal-hal kecil pun bikin aku marah Tuhan. Tuhan tahu itu kekurangan. Nah, kalau kalian mengakuinya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan ubahkan itu teman-teman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karakter manusia sejahat apapun, sebobrok apapun, sejatuh apapun dia di dalam dosa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa selamatkan dia. Tetapi kalau ada ketinggian hati di dalam hati kalian, ya maka tidak ada jalan keluar ya. Tuhan pun tidak bisa mengubahkan itu. Kalau kalian tinggi hati, orang hatinya sudah tinggi gitu, bagaimana Tuhan mau ubahkan? Iya kan? Orang yang tinggi hati itu akan merasa benar, merasa segala sesuatunya itu sudah oke. Jadi nggak ada yang perlu diperbaiki. Nah kalau sudah begitu, terus Tuhan tuh mau memperbaiki apa? Nggak ada ya teman-teman. Jadi itulah yang perlu kita pelajari hari ini, bahwa kalau kita datang menghadap Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati, supaya kita bisa diubahkan sesuai dengan apa yang menjadi standar keinginan Tuhan di dalam hati kita, menjadikan kalian menjadi anak pemuda-pemuda yang luar biasa. Luar biasa ini bukan jangan kemudian berpikir bahwa oh ya nanti aku punya jabatan, aku jadi kepala cabang, aku tidak seperti itu ya teman-teman. Anak-anak yang luar biasa itu anak-anak yang setiap hari berkeinginan untuk hidup punya serius di poin penting ya teman-teman. Itu yang dikatakan menjadi pemenang seperti itu teman-teman. Baik, cuman sekian aja pemberitaan sharing firman Tuhan untuk sore hari ini. Saya berharap bisa menjadi berkat buat kita sekalian ya teman-teman. Terima kasih, silakan YL-nya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pada Bu Lydia yang sudah menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Silakan Bu Lydia untuk memimpin doa selesai firman, lalu kita akan pengumuman. Terima kasih. Ya. Baik, mari kita berdoa ya. Tuhan, Bapa yang baik, kami sudah belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak muda yang gagal Tuhan, tetapi kami mau menjadi anak-anak muda yang
Engkau kasihi Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak muda yang senantiasa selalu ingin mempunyai karakter Kristus di dalam diri kami. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini, biarlah Roh Kudus memampukan mereka untuk melakukan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, dan Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati keluarga besar mereka, Tuhan memberkati setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu dan Roh Kudus-Mu tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Bu Lydia pada waktu kali ini. Semoga Tuhan memberkati Bu Lydia dan keluarga. Amin. Masih dalam minggu-minggu Imlek, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gongsi Pacai, Singin Kuaile. Semoga di tahun baru Imlek ini, damai sejahtera, kebajikan selalu berpihak pada kita. Nah, saya mau tanya ini, Lady, minggu depan siapa yang khotbah? Saya bentar ya, tak cek di kalenderku. Ya, oke. Sambil menunggu Lady ngecek, nah kita ada sistem baru lagi yang sudah seperti kalian lagi tadi lihat di depan di awal ibadah, yaitu dengan permulaan nyanyi. Permulaan nyanyi kita tidak karaoke lagi seperti dulu. Ya. Besok waktunya Bu siapa? Bu Didin. Oh, Bu Lucy, ya. Tidak seperti, ya terima kasih. Tidak seperti karaoke, seperti dulu lagi. Tapi sekarang sistemnya worship leader. Jadi kalian semua yang ada di sini nanti akan diuji. Bukan diuji sih. Diharapkan berikut serta dalam nyanyi ini. Tergantung nanti kita akan rapatkan ulang. Ya, Nino nanti yang ngurusin ini semua. Baik, untuk minggu depan yang khotbah tadi sudah dikatakan Ibu Lucy, yaitu mamanya Rahel. Rahelnya sudah nggak ada ya di sini. Mamanya Rahel, dan ibadah minggu depan mungkin akan sama seperti ini juga. Mungkin akan sama. Yang diharapkan tadi yang tidak hadir hari ini, BW ya, dikoordinasi lagi. Oke? Ya, siap. Sip. Baik, sebelum Apa kita tugas WL, itu biar urusan Nino nanti ya. Bentar. Mari kita menyanyi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya serahkan kepada Ibu Lydia untuk doa. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah ini yang sudah Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kiranya Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan anak-anak-Mu ini bersama, dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu supaya mereka boleh hidup tetap sesuai dengan firman-Mu, dan mereka tetap semangat di dalam beribadah dan di dalam melayani. Tuhan juga memberkati mereka semuanya Tuhan, di dalam sekolahnya, di dalam masa depannya. Kami berdoa Tuhan juga
untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu melawat bangsa ini, supaya bangsa ini Tuhan boleh lebih banyak yang mengenal Engkau dan diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga untuk para pemimpinnya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga Tuhan segenap Tentara Republik Indonesia, Densus 88 Tuhan, yang senantiasa bertugas untuk mengamankan negara ini Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati mereka dengan hikmat-Mu. Tuhan memberikan hati yang takut akan Engkau, supaya mereka Tuhan mengemban semua jabatan mereka Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri atau golongan Tuhan. Jauhkanlah kami dari pemimpin yang lalim Tuhan, jauhkan kami dari pemerintahan yang korupsi Tuhan. Bersihkanlah bangsa ini Tuhan dari segala dosa-dosa Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu yang diagung-agungkan di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka boleh berada. Tuhan, biarlah gereja-Mu ini boleh menjadi terang dunia, garam dunia, dan menjadi berkat buat mereka dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan yang menyucikan gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya mereka berdiri bersandar atas firman-Mu yang murni Tuhan, bukan firman yang palsu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, supaya gembala sidang ini di dalam pelayanannya Tuhan berkati, di dalam keluarganya Tuhan berkati. Bapak Gembala kami boleh menjadi gembala yang baik Tuhan, bukan gembala upahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan jadwal-jadwal ibadah, baik ibadah yud dan juga ibadah umum Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan saja yang menuntun dan memberkati kami sekalian dengan firman dan dengan urapan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Jika anak-anak-Mu ada yang belum ikut ibadah pada hari ini Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka dimanapun mereka boleh berada, Tuhan bersama-sama dan mengantar mereka pulang di rumah, berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing dengan selamat. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. semuanya. Selamat siang. Terima kasih Abel. Terima Terima kasih kasih ya. Wewe, Nino, Lady. Teresia, Lady, Wewe, Nino. Malaysia, dadah. Dadah. Dadah, Bel. Ya, ya.